Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada yang terhormat Dr. Andes, Dr. Ecep Supriyatna, SPSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Konseling. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan literatur review We Need to Talk About Kevin. Di sini saya sendiri sebagai moderator yang bernama Marcella Aurelia. Kemudian ada rekan saya presentator pertama Amalia Citra Dewi, yang kedua ada Pamela Puspapitaloka, kemudian yang terakhir ada Muhammad Alfa Haikal. Langsung saja kepada penyampaian materi yang akan dibacakan oleh presentator pertama. Dipersilakan kepada presentator pertama. Baik, terima kasih kepada Teh Marcella yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Jadi untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis transaksional. Teknik analisis transaksional merupakan salah satu jenis teknik konseling yang menekankan pentingnya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu dari pihak konselor dan klien, yang menunjukkan adanya kesamaan hak dan kewajiban di antara keduanya dalam mengelola proses konseling. Teknik analisis transaksional ini menekankan pada aspek kognitif, rasional, dan tingkah laku dari kepribadian. Maka, teknik analisis transaksional adalah metode yang digunakan untuk mempelajari interaksi antar individu dan pengaruh yang bersifat timbal balik yang merupakan gambaran kepribadian seseorang. Bisa dilanjut, Teh? Yang kedua, ada manusia dalam sudut pandang analisis transaksional. Analisis transaksional memiliki asumsi dasar bahwa perilaku komunikasi seseorang dipengaruhi oleh ego state yang dipilihnya. Ego state adalah suatu pola perasaan dan pengalaman yang tetap. Keadaan ego seseorang tidak tergantung pada umur. Oleh karena itu, apapun pekerjaan atau jabatan seseorang, ia tetap memiliki ego. Hal ini dapat menunjukkan bahwa setiap orang pada hakikatnya mempunyai kapasitas untuk memilih. Dan dalam tingkat kesadaran tertentu, individu dapat menjadi mandiri dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Boleh dilanjut? Yang ketiga ada teknik-teknik dalam analisis transaksional. Yang pertama ada metode didaktik yang menekankan pada domain kognitif, prosedur mengajar, dan belajar merupakan dasar dari teori ini. Yang kedua ada kursi kosong. Teknik ini menggunakan dua kursi dengan tujuan menyelesaikan unfinished business masa lalu. Yang ketiga ada bermain peran. Bisa digunakan dalam konseling kelompok anggota lain, dapat berperan sebagai ego state yang bermasalah dengan konseling. Yang keempat ada penokohan keluarga, berguna untuk menghadapi constant adult dan constant child. Yang kelima ada analisis ritual dan waktu luang, merupakan identifikasi ritual dan mengisi waktu luang yang digunakan dalam structuring of time. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator pertama Amalia Citra Dewi yang telah menyampaikan pemaparannya dengan sangat baik. Di sini saya sendiri akan menyampaikan materi tentang sinopsis We Need to Talk About Kevin. Jadi We Need to Talk About Kevin ini adalah film drama psikologis tahun 2011 yang disutradarai oleh Lynn Ramsay. Film ini didasarkan pada novel dengan nama yang sama oleh Lionel Shriver. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang bernama Eva yang berusaha untuk memahami dan mengatasi perasaannya setelah putranya yang berusia 15 tahun yang bernama Kevin melakukan penembakan massal di sekolahnya. Film ini juga memiliki alur non-sekuensial atau tidak berurutan, serta melompat-lompat antara masa lalu dan masa sekarang. Alur tersebut menggambarkan kisah hidup Eva dan Kevin yang menegangkan, serta menggali akar permasalahan antara kedua karakter utama. Selain itu, film ini juga membahas tentang tanggung jawab orang tua, stabilitas mental, pengaruh lingkungan, dan konsekuensi fatal dari perbuatan kita.
Kemudian, Eva adalah seorang ibu yang merasa bahwa ia tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan putranya sejak awal kehamilannya. Kevin yang lahir dengan sifat yang sulit diatur dan sulit dibentuk, membuat hubungan antara ibu dan anak semakin tegang. Kevin sejak kecil terlihat mempunyai sifat yang berbeda-beda serta seringkali bersikap kasar dan tidak menyenangkan terhadap ibunya. Eva mencoba untuk memahami putranya, tetapi Kevin terus menunjukkan perilaku membingungkan dan terkadang terkadang kejam. Ketika Kevin melakukan penembakan massal di sekolahnya, ia membunuh banyak orang, termasuk teman sekelasnya, guru dan petugas sekolah. Setelah peristiwa itu, Eva harus berjuang dengan perasaan bersalah dan ketidakpastian tentang apakah kehamilannya yang sulit membuat Kevin menjadi seperti itu. Eva mencoba untuk memahami perilaku putranya sepanjang hidupnya dan mencoba untuk menemukan jawaban atas tindakan mengerikan yang dilakukannya. Film ini juga menyoroti tentang hubungan anak antara ibu dan anak, bagaimana keadaan lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang, dan bagaimana kesulitan yang dapat memahami seseorang berbeda-beda dengan kita sendiri. Secara keseluruhan, We Need to Talk About Kevin adalah film yang sangat menarik dan emosional. Film ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana keadaan lingkungan dan pengalaman hidup dapat mempengaruhi perilaku seseorang, dan bagaimana sulit untuk memahami orang yang berbeda dengan kita sendiri. Eh, Langsung saja berlanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Pamela Puspapitaloka, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Teh Marcel. Selanjutnya ada permasalahan yang harus diselesaikan dalam film We Need to Talk About Kevin. Yang pertama ada keterkaitan gangguan suasana hati seorang ibu saat sedang mengandung dengan mental yang dimiliki anaknya setelah lahir. Lalu yang kedua ada sikap Kevin yang tidak bisa ditebak, bahkan saat ia dibawa oleh sang ibu ke psikolog. Lalu yang ketiga ada alasan Kevin tidak membunuh ibunya dan bahkan justru membunuh ayah yang sangat ia sayangi. Dan yang terakhir ada pemicu tindakan psikopat Kevin yang awalnya hanya sebatas emosi negatif akibat gangguan suasana hati sang ibu saat masa kehamilan. Cukup sekian, saya kembalikan lagi ke Teh Marcella. Terima kasih kepada Pamela yang telah memberikan penjelasannya dengan sangat baik. Lanjut saja ke eh, materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Al-Fahika. Dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Marcella. Saya akan menjelaskan analisis kasus menggunakan teknik analisis transaksional. Jadi, analisis transaksional memiliki 3 elemen penting, yaitu dalam siklus perangsangan, Eva mengalami gangguan suasana hati atau baby blues saat mengandung Kevin. Ia merasa tidak siap untuk menjadi seorang ibu dan merasa terbebani oleh hadirnya Kevin. Kemudian yang kedua, dalam respon, Kevin mengalami keterlambatan kognitif. Sulit baginya untuk menerima dan beradaptasi dengan hal baru seperti pindah ke rumah baru dan memiliki adik. Dan yang terakhir, dalam umpan balik, dapat dilihat faktor lingkungan juga berpengaruh dalam kasus Kevin. Karena ia tumbuh di lingkungan yang ceroboh, selalu mendapat persetujuan dari ayahnya, dan tidak pernah mendapat teguran ketika melakukan kesalahan. Hal ini pun mungkin yang menyebabkan gangguan emosi tersebut meningkat menjadi tindakan psikopat. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Teh Marsila sebagai moderator. Terima kasih kepada Kang Haikal yang sudah menyampaikan materinya. Tidak terasa materi yang kami paparkan telah berakhir. Kami tutup saja presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.